tahun yang disebut-sebut sebagai tahun kesedihan. Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selama ini membela perjuangan dakwahnya di garda terdepan, yang selama ini membela keponakannya tersebut dari kekejaman kekerasan kaum kafir Quraisy, pada akhirnya wafat dalam keadaan bermuslim. Hal ini tentu saja menjadikan hati Rasulullah SAW terguncang. Ditambah 2 bulan kemudian, sang istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri yang sejatinya selama ini menjadi penyejuk mata dan hati bagi Rasulullah SAW kini tiada. Maka tiada lagi yang lebih berat dari perjuangan dakwah Rasulullah SAW sepeninggal Abu Thalib dan Khadijah. Kalau dulu di luar terjadi kekerasan, terjadi kekejaman oleh kaum kafir Quraisy, ada Abu Thalib yang senantiasa membela. Dan sesampainya di rumah, ada Khadijah yang menjadi penenang hati. Namun itu semua tiada lagi. Rasulullah SAW pun mulai berpikir, harus ada yang beliau kerjakan. Dakwah di Mekah ini tidak berjalan dengan baik. Selama 10 tahun berdakwah, hanya sedikit masyarakat Arab yang masuk Islam. Rasulullah SAW pun memutuskan untuk berdakwah ke sebuah negeri bernama Taif. Negeri yang memiliki banyak sekali gunung dan berjarak 60 sampai 70 km dari Rasul SAW pergi bersama seorang budak yang kemudian menjadi putra akad beliau bernama Zaid bin Harithah. Mereka pergi ke negeri Taif dengan berjalan kaki. Sesampainya di negeri Taif, Rasulullah SAW bertemu dengan 3 orang besar Taif yang berasal dari Bani Thaqif. Rasulullah SAW meminta perlindungan dan mulai berdakwah kepada mereka. Namun apa yang terjadi? Mereka menolak dakwah Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah SAW sampai di negeri Taif, paman beliau yang bernama Abu Jahal telah terlebih dahulu sampai di sana dan mengatakan hal yang buruk terhadap Nabi SAW. Abu Jahal mengatakan, lihatlah Muhammad adalah pemecah belah umat dan Muhammad adalah seorang penyihir, maka berhati-hatilah kalian terhadapnya. Ketiga membesar orang-orang Taif ini pun percaya apa yang dikatakan oleh Abu Jahal. Kemudian mereka menyuruh pada seluruh penduduk Taif untuk mengunci rumah mereka rapat-rapat. Kemudian semuanya keluar, termasuk anak-anak orang dewasa. Semuanya keluar untuk menghina, mencaci maki dan melempari Rasulullah SAW dengan batu. Apa yang terjadi? Tubuh suci, tubuh mulia Rasulullah SAW bercucuran darah karena dilempari batu oleh orang-orang Taif. Penyiksaan ini terus berlangsung. Jika kalian tidak menginginkan aku hadir di sini, maka biarkanlah aku keluar dari negeri Taif. Apa yang dikatakan oleh 3 penduduk Taif ini? Mereka mengatakan, tidak Muhammad, tidak. Jika engkau bisa memasuki negeri Taif ini, engkau tidak akan keluar begitu saja. Jika engkau ingin keluar, engkau harus melewati 2 orang yang berbeda besar. Rasulullah SAW dalam keadaan lemah, beliau tidak boleh mati sia-sia di tempat ini. Maka beliau harus melewati 2 orang bertubuh besar tersebut agar bisa keluar dari negeri Taif. Ketika Rasulullah SAW, apa yang terjadi sahabat? Mereka melempari Rasulullah SAW dengan batu hingga berdarah mati tubuh mulia, tubuh suci Rasulullah SAW. Rasul terjatuh, mereka membangkitkan tubuh Rasul dan kemudian mereka memukul Rasulullah SAW ke arah kanan hingga Rasul terpelanting. Mereka membangkitkan Rasulullah dan kemudian memukul Rasul dari arah kiri, kemudian Rasul terpelanting. Penyiksaan itu terus saja berlangsung hingga Rasulullah SAW sudah merasa sangat lemah. Tubuh mulia Rasulullah bercucuran darah. Wajah suci Rasulullah yang seharusnya dicintai jatuh ke tanah karena orang-orang Taif yang sangat mencintai. Rasulullah SAW dalam keadaan yang sudah sangat lemah
berjalan menuju sebuah pohon. Rasul berteduh di bawah pohon dan kemudian melihat ke atas. Ada awan yang menaungi beliau dan ada malaikat Jibril yang mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dilakukan umatmu terhadapmu ya Nabi. Kini aku sudah bersama malaikat penjagaku. Jika engkau mau, mereka akan melempari penduduk Taif dengan gunung-gunung, maka selesai sudah sejarah mereka habis." Itulah disatakan malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Namun apa yang dilakukan oleh Rasul? Beliau berdiri dan menghadap kepada malaikat. Saya berkata, "Tidak malaikat, tidak. Aku hanya ingin, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak dari keturunan mereka ada yang mengikuti jalanku, mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sudah bercucuran darah di bawah panasnya matahari, masih bisa memaafkan umatnya yang bahkan tidak pernah memikirkannya, yang berperang keji terhadapnya, sudah melempari batu, mencaci maki dan menghina Rasulullah Muhammad SAW, tetap memaafkan umatnya. Inilah sifat mulia Rasulullah SAW yang sepatutnya kita contoh. Sifat pemaaf beliau, sifat sabarnya beliau yang seharusnya kita contoh sebagai umatnya. Wahai Nabi, wahai kekasih Allah, izinkanlah kami mendapatkan syafaatmu. Kemudian apa yang terjadi? Sejarah menceritakan seluruh penduduk Taif masuk kita agama Islam. Bahkan ada satu orang dari negeri Taif yang menjadi periwayat sangat banyak hadis. Beliau bernama Abu Hurairah. Inilah pula dari kesabaran dan sifat pemaaf Rasulullah SAW. Bertambah jayanya Islam, bertambah banyaknya umat agama Islam setelah Rasulullah SAW sabar menghadapi umat. Demikian kisah yang bisa saya sampaikan dari kisah perjalanan Rasulullah SAW hijrah ke Taif dan menerima apapun yang dilakukan. Menerima